Baik, pertama-tama kita akan bahas terkait reproduksi sel dan juga reproduksi organisme ya. Nah, teman-teman udah pada paham kan konsep sel dan juga organisme, bahwasanya organisme itu berasal dari sel-sel, kumpulan sel-sel. Nah, tidak hanya organisme yang saja reproduksi, tapi sel-selnya juga nanti bereproduksi ya untuk keberlangsungan hidupnya lah. Oke. Nah, terus, nah ini reproduksi sel. Nanti kita akan bahas terkait reproduksi aseksual, terus reproduksi seksual. Nah, reproduksi seksual ini nanti kita akan bahas juga terkait mitosis, terus meiosis. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, sebelum membahas itu, mungkin teman-teman ini ya udah paham terkait definisinya lah, pasti saya juga udah paham. Oke, nah reproduksi sel itu dari sel dulu ya. Reproduksi sel merupakan proses penggandaan atau konjugasi, nah atau pembelahan sel. Nah, itu tujuannya nanti untuk penambahan jumlah sel. Nah, kalau reproduksi organisme sebenarnya konsepnya sama aja, untuk menghasilkan menambah jumlah sel, menambah jumlah, tapi ini menghasilkan individu dengan menambah jumlah individu baru ya. Nah, reproduksi ini nanti akan terkait dengan proses perkembangan biakan antara organisme ya. Nanti akan menghasilkan individu baru. Nah, supaya nanti tidak habis gitu generasinya. Nah, ada dua jenis reproduksi. Yang pertama ada seksual dan aseksual ya. Nah, sedangkan menurut cara pembelahan selnya itu ada tiga ya. Ada amitosis atau tanpa pembelahan sel, terus ada mitosis dan juga meiosis. Nah, nanti kita akan bahas lanjut ketiga dari cara pembelahan sel dan juga reproduksi aseksual dan seksual. Nah, kita akan masuk ke reproduksi sel, cara sel gimana sih nanti cara sel bereproduksi atau membelah. Nah, ada tiga cara, amitosis, mitosis, dan juga meiosis. Nah, ini merupakan salah satu contoh pembelahan sel mitosis ya. Nanti teman-teman akan output atau tujuan dari ini tuh bisa membedakan antara mana sih yang mitosis juga meiosis. Oke, langsung aja. Nah, ini terkait amitosis atau pembelahan biner ya, kalau dalam istilahnya. Nah, pembelahan biner itu biasanya sering terjadi di organisme yang prokariot ya. Organisme prokariot, balik lagi ke konsep bahwasanya prokariot itu um, membran intinya tuh tidak dilapisi oleh membran inti ya, tidak ada dilapisi oleh membran inti, makanya dia ya di sitoplasma lah intinya. Nah, terus prokariot, sel prokariot itu membelahnya tuh secara amitosis. Jadi amitosis itu ya tanpa mengalami pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu apa sih? Tadi kan udah diulangi kembali ya, bahwasanya pembelahan sel itu yang adanya ini um, ini ya, tanpa melalui pembelahan sel ya. Nah, terus nanti um, kromosom ini kan si eukaryot mempunyai kromosom tunggal ya. Nah, nanti tanpa ada proses ini, kalau pembelahan sel itu tanpa ada proses profase, terus tanpa ada proses um, metafase, terus anafase, dan lain-lain sampai telofase. Nah, itu kalau misalnya mitosis itu tanpa ada proses itu. Nah, terus ini gambarnya ya, fokus di gambar, bahwasanya prokariot itu um, memiliki kromosom yang di luar, dan nantinya oleh karena itu dia sangat sederhana ya untuk melakukan duplikasinya itu dengan cara mereplikasi terlebih dahulu kromosomnya, habis itu nanti dia akan mengalami perkembangan selnya itu dengan menduplikasi ini selnya, membran selnya. Karena itu nanti akan menjadi dua bagian individu baru yang inilah disebut dengan pembelahan biner. Oke, lanjut ya. Jadi ini amitosis itu tanpa ada pembelahan sel. Ya, ini pembelahan sel itu melalui proses aprofase, metafase, anafase, dan juga telofase sampai sitokinesis. Ini lanjut ke pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis ini salah satu bagian dari siklus reproduksi sel ya. Teman-teman juga udah pada tahu ya dari SMA bahwasanya siklus reproduksi sel itu ada
nanti ada siklusnya sendiri. Nah, mitosis itu merupakan pembelahan sel, tapi melalui tahapan pembelahan sel. Kan udah disebutkan ya tadi tahapan pembelahan sel tuh ada anafase yang dari awal, profase, maaf, terus metafase, anafase sampai telofase. Nah, ini dia gambarannya. Bahwasanya ini kalau di profase ini dari sel indukan ya, kemudian dia akan masuk ke profase. Profase nanti akan terjadi kondensasi ini, membentuk kromosom ya, kondensasi kromosom. Terus metafase dia akan membentuk kromosom-kromosomnya itu akan ada dalam satu jalur atau bidang ekuator yang sama. Terus nanti di anafase akan dibelah ya kromosomnya sampai nanti ditarik oleh mikrotubulus. Nah, ini mikrotubulus ditarik oleh sentriol dan nanti akan melalui tahap telofase atau pembelahan selnya. Nah, ini siklus reproduksi sel. Nah, ini siklus reproduksi sel, ini ada dua fase utama ya, ada fase interfase atau di mana ini merupakan fase istirahat, tidak sedang terjadi pembelahan. Nah, biasanya di interfase ini merupakan fase pertumbuhan ya, dan pergandaan kromosom atau sintesis DNA, terus nanti akan pembentukan bagian-bagian organel sel, seperti nanti ada pembentukan ya sentriol contohnya, terus ada pembentukan lainnya lah komponen-komponen sel. Nah, terus selain itu pada masa interfase ini biasanya itu terjadi ini um, pembentukan cadangan makanannya. Karena kan untuk melakukan mitosis atau pembelahan sel itu si sel itu membutuhkan energi yang lebih tinggi. Oleh karena itu nanti di fase interfase ini diperlukan cadangan makanan yang tinggi. Pada eukariotik ya, nah, pada eukariotik fase mitosis itu ada dua tahap mitosis nih. Mitosis atau pembelahan sel itu ada tahap jadi mitosis dan juga sitokinesis. Nah, mitosis sendiri itu kan ini nanti um, proses yang ada ini tahapan pembelahan sel. Ada profase, metafase, anafase, sampai telopase. Nah, sedangkan nanti di sitokinesis nanti terjadi pembelahan sitoplasma membentuk dua sel baru. Nah, pada fase mitosis nanti pasangan kromosom itu akan didistribusikan menjadi dua buah inti ya, karyokinesis. Nah, sel eukaryotik itu memiliki lebih banyak gen daripada sel prokaryotik, sehingga gen berada dalam kromosom yang ada di dalam inti ya. Gennya itu berada dalam kromosom yang dalam inti. Nah, terus ini kromosomnya itu fun fact-nya ya, kromosom itu bisa dilihat pada saat proses pembelahan sel. Jadi ketika sel itu belum ada fase atau waktunya membelah, kromosom itu tidak akan terbentuk. Tapi ketika udah ada inisiator untuk melakukan pembelahan sel, dia akan membentuk kromosom atau terkondensasi akan membentuk kromosom seperti itu intinya. Nah, ini kromosom itu mengandung DNA ya, udah jelas ya, DNA dengan ribuan gen. Dulu kan udah dijelasin ya bahwasanya nanti DNA terus gen-gen yang DNA itu mengandung gen. Nah, itu akan direplikasi dan juga nanti akan membentuk sebuah unit yang lebih besar yaitu kromosom ya, karena ini akan dilakukan pembelahan gitu loh. Makanya untuk menjaga menjaga gennya itu makanya nanti akan dibentuk kromosom supaya memudahkan untuk pembelahan selnya seperti itu. Nah ini merupakan komponen dari kromosom ya, ada sister kromatid atau dua buah lengan kromatid yang sama. Terus nanti di tengahnya ada sentromer. Ini udah jelas banget ya teman-teman, udah paham juga. Nah, ini kromosom yang terlihat saat pembelahan sel. Nah, sebelum sel mulai membelah, nah nanti kromosomnya itu akan digandakan. Nah, maksudnya itu nanti um, proses ini akan menghasilkan dua kromatid kembar ya, teman-teman. Nah, ini akan membentuk dua kromatid kembar. Nah, terus ketika sel membelah, um,
ini kromatidnya ini akan terpisah melalui proses anafase ya. Terus dua sel anakan yang dihasilkan ini akan memiliki masing-masing lengan satu kromosom yang identik ya dengan induknya. Ya gitu. Jadi nanti ketika udah membelah, nanti dua kromosom daughter cell atau anakannya itu akan memiliki satu set kromosom yang identik dan lengkap dengan induknya seperti itu. Nah, terus setelah kromosom berkondensasi, benang spindel kemudian menarik kromosom ke tengah sel ya. Ini pada fase metafase ya. Jadi pas fase metafase dia ada sejenis protein ya. Ini sejenis protein dari benang spindel. Benang spindel tuh mikrotubulus yang akan menggerakkan kromosomnya ya, menarik ke tengah sel. Jadi pada saat metafase nanti si kromosom-kromosomnya berada di tengah di satu kutub yang sama gitu intinya. Nah, terus saya mau mengingat lagi ingatan teman-teman bahwasanya nanti benang spindel tuh akan berikatan dengan salah satu protein ya yang nanti menempel di sentromer. Itu mungkin nanti bakal ada di soal ujian. Itu nanti apa sih nama protein yang melekatkan benang spindel dari mikrotubulus ke sentromer itu? Nanti ini nih, di sini ya sentromer. Sentromer itu nanti si benang-benang spindel akan mengikat sentromer melalui protein ini. Nah, ini protein itu namanya kinetokor ya, kinetokor. Nah, kemudian setelah proses metafase, nah nantinya nanti kinetokor ini dengan ikatan dari mikrotubulus oleh centriole, nah ini akan memisahkan dua lengan kromatid ini dan nantinya pasangan kromatid kemudian memisahkan dan pindah ke kutub yang berlawanan. Ini pada fase anafase ya. Nah terus setelah proses anafase dan juga udah ada satu set kromosom yang identik ya dengan adanya ini, nah nanti akan terjadi proses sitokinesis atau pembelahan sel oleh pembelahan membran selnya atau pembelahan sitoplasmanya seperti itu. Nah, ini proses sitokinesisnya. Ini sebelum itu ini merupakan tahapan awetan asli ya. Jadi teman-teman ini merupakan preparat asli pada saat pembelahan sel, di mana ini proses anafase, sekedar mengulang aja, proses anafase nanti terjadi kondensasi ini ya, DNA menjadi kromosom, terus nanti nukleusnya juga akan menjadi hilang, terus ini udah jelas juga nanti akan terbentuk kromosom pada saat proses profase ya. Terus udah ada juga sentriol yang nantinya akan men-trigger untuk pembentukan mikrotubulus. Nah, terus setelah dengan adanya profase, ini nanti akan melalui tahap metafase, di mana kromosom-kromosom itu akan diletakkan di kutub yang sama gitu atau berurutan oleh benang spindel yang dikaitkan dengan protein kinetokor. Nah, terus setelah itu nantinya proses setelah metafase, proses anafase untuk memisahkan dua kromatid yang sama dan nanti akan ditarik oleh ini apa mikrotubulusnya tuh ke arah kutub yang berlawanan sehingga nanti akan terjadi pembelahan sel dan muncullah dua sel yang baru dengan diploid ya. Nah, dua sel yang baru dengan apa kromosom memiliki satu set kromosom yang identik gitu loh dengan induknya. Nah, setelah itu ada proses sitokinesis ya untuk pembelahan sel. Nah, sitokinesis atau pembelahan sitoplasma pada sel tumbuhan dan hewan itu berbeda ya, teman. Nah, bahwasanya pada sel hewan itu sitokinesis itu terjadi
melalui proses cleavage atau pelekukan nanti setelah pelekukan, karena kan sifat dari membran sel hewan itu sangat dinamis ya, makanya nanti mudah dilekukan. Nah, ini proses ini membran sel melipat ya, melipat, ini lihat gambaran ini, dan nanti selanjutnya akan sel otomatis terpisah sendiri. Berbeda dengan sel tumbuhan, karena sifat dari tumbuhan itu mempunyai selnya tuh mempunyai dinding sel. Oleh karena itu nanti dinding sel itu, komponen-komponen dinding sel akan menginisiator untuk membentuk sel plate atau sekat antara dua dua sel yang akan dibentuk, dan nantinya akan membentuk sel yang baru ya, dua sel yang baru. Sama aja sih, tapi bedanya kalau misalnya di hewan nanti akan melalui proses cleavage atau pekukan, tapi kalau misalnya nanti di tumbuhan nanti akan membentuk sel plate seperti itu, sel plate dari dinding selnya. Ini takutnya nanti ada di soal. Oke. Nah, ini terkait di laboratorium ya. Nah, pada umumnya sel hewan itu membelah hanya jika ada rangsangan dari growth factor gitu. Growth factor ketika nanti ada protein, dia growth factor akan berikatan dengan protein, selanjutnya nanti akan terjadilah pembelahan sel. Nah, tapi di laboratorium kultur sel hewan khususnya, itu sel hewan itu dapat membelah jika melekat pada permukaan. Nah, ini sel hewan jika dapat membelah jika melekat pada permukaan. Nah, terus ketika nanti udah trigger untuk membelah karena udah melekat, nah nanti ini akan terus membelah ya. Dan ketika sudah banyak, pembelahan selnya membentuk sel-sel yang baru, nanti ketika udah penuh dalam satu tempat ini, nanti itu akan otomatisasi terbentuk ini berhenti gitu loh, berhenti proses pembelahnya. Nah, ini disebut dengan density dependent inhibition atau penghambatan setelah adanya kerapatan. Jadi setelah rapat nanti pembelahannya tuh terhenti karena terhambat gitu loh. Nah, tapi ketika nanti diambil lagi salah satu selnya, nanti akan ini akan terbentuk menginisiasi untuk pembelahan sel lagi. Nah, ini bahwasanya nanti kalau misalnya ini providing nanti untuk pembelahan sel tuh juga nanti perlu growth factor ya kalau misalnya di sel di tubuh. Nah, untuk pembelahan sel lebih lanjut seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini bahwasanya dengan adanya tadi di dalam tubuh ya, ini khususnya dengan adanya dalam tubuh ataupun di luar di laboratorium. Nah, dengan adanya pengikatan growth factor pada reseptor membran, ini growth factor ketika udah berikatan dengan reseptor protein pada membran plasma, ini nanti akan menginisiator atau men-trigger protein-protein nanti untuk mengontrol nanti ketika udah ada berikatan, nanti si protein ini akan men-trigger siklus sel untuk melakukan pembelahan sel seperti itu. Nah, ini kan siklus sel tuh ada beberapa tahap ya, ada gap 1, terus nanti ini ada gap 1 checkpoint, di mana nanti gap 1 checkpoint ini untuk mengecek bahwasanya nanti kondisi DNA atau kondisi sel tumornya itu nanti tidak terbentuk ya. Kalau misalnya DNA-nya tuh rusak ya, nanti tidak bisa lanjut ke siklus sel ini, siklus fase S atau sintesis DNA. Nah, terus ketika udah mensintesiskan DNA itu akan lanjut ke pada tahap gap 2 ya. Setelah gap 2 nanti akan lanjut ke fase mitosis atau pembelahan sel sampai ke sitokinesis. Seperti itu sih kurang lebih. Nah, ini udah ya terkait mitosis. Nah, lanjut ke pembelahan meiosis.
Sebenarnya pembelahan mitosis dan meiosis itu tahapannya hampir sama, tapi prosesnya tuh beda ya, beda banget sama mitosis. Nah, bahwasanya meiosis itu pembelahannya terjadi pada sel gamet atau ya sel sel gamet ya, bukan sel somatis. Nah, ini nanti ada dua tahapan di mana ada meiosis satu sama meiosis 2. Nah, pada tahap meiosis satu itu ada tahap profase satu, metafase satu, anafase satu, sama telofase satu, sama seperti mitosis. Nah, tapi bedanya di sini pada fase profase satu itu terjadi ini fase tahap terpanjang ya. Ada tahap 5 tahapan. Nah, ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Ini bisa baca sendiri ya. Nah, tapi intinya tuh pada proses profase satu nanti akan terjadi ini crossing over. Nah, itu crossing over. Nah, oke, sebelum ke crossing over mungkin saya baca dulu ini. Leptoten akan kromosom terkondensasi dan membentuk benang tunggal ya. Nah, terus pada fase zigoten itu nanti sentrosom akan membelah menjadi dua dan bergerak menuju ke kutub yang berwarna. Nah, ini terus pakiten itu nanti akan mereplikasi kromosom dan sentromer masih menyatu dan belum membelah. Nah, ini masih menyatu sentromernya. Terus nanti di protein kromosom homolog nanti akan membentuk tetrad ya, tetrad kromatid. Dengan membentuk kromosom homolog, masing-masing kromosom homolog akan menjauhi, akan saling menjauhi kan. Nah, terus diakinesis ini akan terbentuk mulai terbentuk benang spindel ya, benang spindel nanti akan dari pergerakan dua sentral ke arah kutub yang berlawanan ya. Nanti benang spindelnya itu akan berarah ke dua kutub yang berlawanan untuk lanjut ke fase metafase ya, seperti ini. Nah, jadi ingat bahwasanya di meiosis itu kromosomnya tuh kromosom homolog ya, dengan bentuknya tetrad kromatid. Beda dengan mitosis. Nah, terus ini balik lagi kalau misalnya ke sel somatis, itu mengandung kromosom dengan jumlah yang pada sel manusia mempunyai 46 ya kromosom dan tersusun atas 23 kromosom homolog ya. Nah, terus sel dengan dua set kromosom itu disebut dengan diploid ya. Kalau misalnya satu set kromosom itu, nah kalau gamet mempunyai kromosom haploid atau ya kromosom haploid. Nah, saat fertilisasi, spermatozoa itu membuahi oosit dan membentuk zigot diploid. Nah, terus organisme dewasa itu akan menghasilkan gamet haploid melalui meiosis ya. Jadi ini prosesnya meiosis dan ini semua proses tersebut merupakan siklus reproduksi. Nah, ini meiosis nanti akan prosesnya tuh mereduksi jumlah kromosom dari diploid 2N menjadi kromosom haploid. Nah, mitosis seperti hanya mitosis ya, meiosis juga nanti merupakan proses penggandaan kromosom, tapi nanti kromosomnya tuh akan direduksi jumlahnya menjadi haploid karena ya nanti supaya apa ya? Karena kan akan terjadi fertilisasi gitu dengan gamet jantan dan gamet betina dan nantinya akan membentuk individu baru yang kembali lagi siklusnya akan membentuk 2N seperti itu sih. Nah, dalam meiosis ini, sel akan membelah menjadi dua kali membentuk 4 sel. Jadi nanti dalam meiosis ada dua kali pembelahan ya, meiosis 1 sampai meiosis 2. Dan nantinya meiosis 2 akan menghasilkan 4 sel, 4 sel, 4 sel dengan variasi dari kromosomnya. Nah, pada pembelahan pertama atau meiosis 1, nah ini meiosis 1, ini kromosom homolognya berpasangan ya. Berpasangan ini kromosom homolog dengan ini tetrad kromosom ya. Nah, ketika kromosom dipasangkan,
nanti pada fase profase 1 itu ciri khas profase 1 itu akan terjadi ini kromosomnya akan terjadi crossing over. Oleh karena itu dengan adanya crossing over itu nanti akan terjadi pertukaran informasi genetik dan nanti akan menghasilkan variasi gen kepada individu baru gitu anakannya. Nah, terus pasangan homolog nanti akan dipisahkan ya dan menghasilkan 2 sel anakan. Nah, ini pada fase profase 1 nanti setelah terjadi crossing over ya udah punya kromatid dari masing-masing ini akan terjadi crossing over ya. Terus nanti akan masuk ke tahap metafase seperti biasa dan juga nanti ke anafase. Oke. Nah, lanjut ke meiosis 2. Nah, pada meiosis 2 ya, setelah terjadi telofase 1 dan sitokinesis, nanti akan terbentuk proses cleavage atau pembelahan dan juga nanti ini di fase profase 2 meiosis 2 juga sama seperti mitosis ya. Bahwasanya pasangan kromatid dari setiap kromosom itu dipisahkan. Jadi pasangan kromatid akan dipisahkan membentuk kromatid-kromatid yang apa ya? Membentuk kromatid ya. Terus nanti seperti mitosis itu akan terjadi pengikatan oleh mikrotubulus, nantinya akan terjadi telofase sampai sitokinesis untuk pembelahan sel dan nantinya akan menghasilkan ini 4 sel yang haploid. Nah, ini merupakan crossing over ya. Crossing over yang tadi bahwasanya kromatidnya tuh dapat berpindah silang untuk meningkatkan variasi genetik supaya nanti individu barunya tuh tidak hampir sama dengan indukannya, seperti itu intinya. Nah, terus crossing over merupakan proses penukaran segmen dari kromatid ya. Segmen kromatidnya itu saling bertukar dan nantinya terjadi antara kromatid yang bukan pasangannya. Jadi nanti kromosom homolog yang bukan kromosom homolog atau kromosom pasangannya itu nanti akan saling segmennya akan bertukar dengan kromosom homolog yang beda. Nah, terus peristiwa ini terjadi pada setiap gametogenesis. Nah, ketika meiosis 1 pada akhir profase 1. Jadi kalau nanti ada di soal bahwasanya crossing over itu terjadi di fase apa? Nah, ini jawabannya di fase profase 1. Nah, terus crossing over itu dipengaruhi oleh beberapa parameter ya. Salah satunya suhu atau suhu yang tinggi atau rendah. Terus ada usia juga itu sangat mempengaruhi crossing over. Terus ada juga zat kimia dan sinar X ya. Nah, terus crossing over juga nanti akan menyebabkan terjadinya pergantian alel di antara kromosom homolog dan juga menghasilkan kombinasi yang tidak ditemukan pada induknya. Jadi nanti akan bervariasi. Jadi dengan adanya variasi nanti akan meningkatkan keragaman genetikanya. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan dari mitosis dan meiosis bisa dibaca sendiri ya. Oke, lanjut ke reproduksi organisme. Nah, sama aja konsepnya reproduksi organisme untuk membentuk individu baru ya. Untuk proses biologis untuk memperbanyak dan mempertahankan diri untuk semua organisme hidup. Nah, setiap individu baru nantinya merupakan hasil dari proses reproduksi oleh induknya antara sel gamet jantan dan juga sel gamet betina. Nah, tadi kan udah dijelaskan udah diketahui ya bahwasanya reproduksi itu ada 2, reproduksi aseksual dan juga reproduksi seksual. Nah, reproduksi aseksual atau istilah lain vegetatif itu reproduksinya tanpa pertemuan atau tanpa fertilisasi antara gamet jantan dan juga gamet betina ya dari spesies yang sama. Nah, terus ada berbagai macam ya. Ini
hafalan banget. Ini ada berbagai macam proses reproduksi aseksual. Salah satunya tuh fragmentasi atau pembelahan pada planaria, dan juga akan membentukkan stolon stolon itu nanti penghubung antara individu satu dan individu lainnya pada rumput teki dan juga stroberi. Terus ada reproduksi cara pembentukan rizoma pada jahe, terus ada tunas atau pembentukan tunas pada hidra, terus pada bambu, pada pisang. Terus nanti pembentukan tunas juga bisa pada ini. Yes ya. Terus ada tunas afektif, terus nanti ada umbi. Kalau umbi batang itu nanti pada ubi jalar dan kentang, terus umbi lapis pada bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya. Nah, terus reproduksi aseksual pada tanaman ya. Nah, ini pada tanaman ya, kebanyakannya tuh bereproduksi secara aseksual. Nah, terus reproduksi aseksual itu melibatkan fragmentasi atau pemisahan bagian dari tanaman, tubuh tanaman menjadi tumbuh menjadi tanaman baru ya. Nah, terus reproduksi aseksual menghasilkan clone tanaman. Nah, ini salah satu contohnya stolon ya, antara penghubung um, individu tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lainnya. Nah, ini. Nah, terus revolusi vegetatif itu merupakan salah satu ini untuk mengkulturkan tanaman yang sangat-sangat populer di pertanian, di bidang pertanian khususnya, karena ya dapat untuk memperbanyak tanaman ya dengan cara stek. Tapi ini sangat ada kekurangannya karena dapat mengurangi keragaman genetik atau variabilitas genetiknya seperti itu. Nah, terus ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, pada tanaman anggrek itu biasanya sering digunakan untuk perbanyakan sel. Nah, ini pada aseksual secara teknologi ada fusi protoplas ya. Jadi nanti pertumbuhan fusi sel tumbuhan yang dinding selnya itu terlebih dahulu enzimnya itu dihilangkan terlebih dahulu. Nah, tanaman yang tidak dapat kawin silang atau di alam dapat difuskan di laboratorium ya. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini lanjut ke reproduksi seksual pada hewan ya. Nah, yang pertama ada fragmentasi atau pembentukan menjadi pemotongan bagian-bagian tubuhnya, nanti akan terbentuk individu baru. Jadi nanti ketika ini terpotong, individu yang terpotongnya tuh bagian sel yang terpotong itu akan membentuk individu yang baru seperti itu. Nah, kalau tunas itu pembentukan ini tunas seperti cabang ya. Nantinya tuh ini tunasnya tuh akan membentuk individu baru. Salah satu contohnya tuh ada di ini ya, hidra ya. Terus selain hidra ada yeast contohnya atau Saccharomyces. Nanti salah satunya tuh ini Saccharomyces, sel Saccharomyces ketika nanti pembentukan tunas, tunasnya tuh akan membentuk ini lepas dan membentuk individu baru, sedangkan induknya dia akan tetap tetap ada. Tapi dengan adanya tanda bahwasanya ini sudah ada apa cekungan. Oke, lanjut. Kita lanjut ke reproduksi seksual. Udah jelas kan bedanya kalau misalnya reproduksi seksual itu reproduksi yang membutuhkan fertilisasi intinya, yang membutuhkan fertilisasi atau pertemuan antara gamet jantan dan juga gamet betina ya. Nah, em, gamet jantan dan gamet betina itu sifatnya tuh gamet haploid ya. Jadi nanti ketika fertilisasi itu akan membentuk um, individu baru dengan gamet yang diploid. Tapi ini um, harus harus dalam satu spesies yang sama. Nah, terus kalau misalnya hermaprodit itu satu individu mempunyai dua jenis kelamin. Jadi salah satu contohnya itu pada kadal ya, salah satu pada kadal yang mempunyai reproduksi
organ seksualnya itu hermaprodit gitu. Nah, terus ini keuntungannya banyak ya. Untuk keuntungannya itu keuntungan dari reproduksi seksual itu untuk meningkatkan prestasi genetik karena kan em, apa tadi gennya itu DNA-nya apa kromosomnya itu kan udah terjadi crossing over, terus nanti kan fertilisasinya dengan individu yang lain. Oleh karena itu nanti akan meningkatkan prestasi genetik. Terus meningkatkan keberhasilan reproduksi dalam lingkungan yang berubah juga. Nanti ini bisa meskipun lingkungannya yang saling berubah-ubah gitu ya, dinamis, tapi nanti ini dapat berhasil, persentase keberhasilan reproduksinya itu tinggi gitu. Terus kelemahannya tuh dari reproduksi seksual ya dalam menemukan pasangannya, sama seperti manusia, sulit ya. Oke, lanjut. Nah, ini reproduksi seksual pada tanaman. Nah, ini organ reproduksi seksual pada tanaman tuh ya ini bunga ya. Bahwasanya pada bagian bunga ini sepal, sepal bagian bawahnya yang mirip seperti daun. Nah, terus ada petal, ini kelopak bunganya. Terus stamen, itu ini stamen itu merupakan organ reproduksi jantannya tanaman ya. Ada anter, kepalanya dan juga ini ada apa? Ada anter dan juga lupa saya. Oke, lanjut aja ke karpel ya. Karpel itu merupakan organ reproduksi betina ya. Organ reproduksi betina, nanti ada stigma. Stigma merupakan nanti eh, untuk masuknya serbuk sari ya. Serbuk sari ke ovarium nantinya. Jadi karpel itu terdiri dari stigma dan juga ovarium. Nah, ini siklus hidup tanaman ya, tumbuhan angiospermae yang angiospermae ya. Terus ini merupakan tahapannya itu dari embrio ya, dari embrio nanti akan berkembang membentuk biji nanti akan berkembang membentuk individu baru dengan adanya bunga ketika udah terjadi ovulasi ya, ovulasi, polinasi dari serbuk sari ke organ reproduksi betina, ini akan membentuk akan mengalami pembuahan ya. Setelah itu pembuahan akan membentuk biji dan ini siklusnya nanti akan berulang-ulang kali. Nah, ini merupakan perkembangan dari perkembangan siklus hidupnya ya. Perkembangan dari reproduksi tanaman, bahwasanya nanti ini pada organ reproduksi jantan ya. Kalau organ reproduksi jantan dia nanti um, anter. Anternya tuh akan mengalami proses pembelahan yang meiosis terus mitosis sampai nanti ketika organ reproduksi betinanya tuh udah ini akan membentuk embrio, jaringan embrio akan membentuk organ reproduksi betina yang udah matang dan nanti akan siap untuk melakukan polinasi bersama nanti polen nanti akan membentuk polinasi dan juga nanti akan membentuk individual ini biji ya ini. Terus perkembangan serbuk sari dan ovul meningkat saat fertilasi. Siklus hidup tanaman bergantian antara generasi diploid 2N dan haploid. Nah, terus sel sperma yang bersifat haploid dan ovum yang bersifat haploid juga nantinya akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Sama aja sih konsepnya seperti hewan ya. Maksudnya sperma dan ovum haploid dan nanti akan membentuk zigot yang diploid. Nah, terus tapi bedanya di dalam tanaman itu bahwasanya sel sperma itu ada dua yang fungsional. Nanti sel sperma satu akan membentuk zigot dan kalau misalnya nanti sel sperma dua nanti akan melakukan fertilisasi dengan inti kandung lembaga sekunder yang sifatnya diploid ya. Nanti akan menghasilkan endosperm atau cadangan makanan bagi embrionya selama masa embrio untuk pembentukan individu baru seperti itu.
Nah, ini jadi ada dua ya ciri khasnya kalau misalnya di tumbuhan, ada yang sel sperma itu melakukan fertilasi dengan ovum, dan juga ada sel sperma yang melakukan fertilitasi dengan inti kandung lembaga sekunder yang akan menghasilkan endosperma. Jadi istilahnya tuh itu fertilisasi, double fertilization, double fertilisasi. Nah, jadi ketika udah ada fertilisasi ya, ini bakal biji akan berkembang menjadi ini ya, embrio. Ya, akan menjadi embrio. Nah, setelah penyerbukan nanti bakal biji menjadi embrio dan sel telur yang telah dibuahi membelah menjadi embrio, dan sel lain khususnya sel ini inti kandung lembaga sekunder akan melakukan fertilitasi dengan sel sperma lainnya, itu akan menjadi endosperma. Nah, terus ya kulit biji juga nanti seed coat, atau seed coat ini fungsinya untuk proteksi dari biji tersebut untuk sampai nanti adanya proses em, ini apa, ketika ada air nanti bijinya tuh akan membentuk individu baru gitu. Oke, lanjut. Nah, ini proses produk reproduksi seksual pada hewan ya. Nah, pada hewan juga ada dua, ada pada betina dan juga jantan. Ini anatominya ada ovarium ya, ovarium yang nantinya tuh yang akan mengandung folikel, yang mengandung folikel nantinya akan melindungi sel telur ya, oosit, dan juga nanti ovarium akan menghasilkan hormon seksual. Nah, terus ada oviduct sebagai saluran atau tempat transportasi nanti oosit menuju uterus, dan nanti oviduct juga selain itu fungsinya tuh sebagai tempat untuk fertilisasi antara oosit dan juga sel sperma. Nah, terus uterus itu fungsinya sebagai tempat ini perkembangannya oosit yang telah difertilisasi ya. Nah, terus nanti ada proses ovulasi. Nah, ini proses ovulasi terjadi di ovarium. Jadi ketika nanti folikel folikel yang udah matang, folikel the crab, ini nanti dibantu dengan jenis-jenis hormon yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Nanti akan terjadi proses ovulasi atau pelepasan oosit dan menuju ke oviduct. Nah, yang kedua terus ada anatomi organ reproduksi jantan. Ini organ primernya tuh ada testis. Testis, kenapa testis merupakan organ primer ya? Karena dia menghasilkan spermatozoa ya, dan juga hormon-hormon yang membantu dalam reproduksi dari jantan itu sendiri. Nah, itu pada mamalia itu testisnya tuh terletak di luar rongga perut, dan di testisnya tuh dikantongi oleh skrotum atau lapisan luar dari testis sendiri. Nah, skrotum. Nah, terus selain itu ada organ sekunder ya. Ini ada saluran-saluran, ada saluran vas afferent, epididymis, vas deferens, dan uretra lainnya. Ini untuk transportasi spermatozoa nanti dari testis menuju ke saluran reproduksi betina, seperti itu. Ini nanti melalui saluran reproduksi. Nah, terus ada istilah semen juga ya. Semen itu merupakan campuran dari spermatozoa dan cairan-cairan yang disekresikan oleh kelenjar ya, salah satu kelenjar-kelenjar yang nantinya akan membantu proses ejakulasi ya. Pada ejakulasi kan nanti banyak salurannya tuh saluran uretra. Nanti kan satu saluran dengan ini ya, urin ya. Nah, makanya perlu cairan lain untuk memproteksi spermatozoa supaya nanti tidak rusak. Jadi nanti karena itu semen yang dikeluarkan atau dijalasi dari spermatozoa, dari saluran perjantan ini ejakulat istilahnya. Nah, terus sekresi kelenjar aksesoris untuk berfungsi transport, memelihara, dan melindungi sperma. Ya, ini untuk melindungi sperma pada saat nanti melakukan mau fertilisasi ke
organ betinanya, terus nanti untuk melindungi dari pada saat di saluran jantannya, uretranya ya. Nah, ini terkait gametogenesis ya. Gametogenesis pembentukan gamet ada dua, yang di jantan dan juga di betina. Kalau di jantan itu istilahnya di spermatogenesis atau perbentukan sperma ya. Nah, ini bahwasanya pembentukan sperma itu terjadi di testis ya. Di testis, ini testis dilapisi oleh skrotum, dan juga nanti ini ketika nanti mikroskopis, itu testis itu pembentukan sperma itu tidak di dalam ini tubulus seminiferus. Jadi tubulus seminiferus ini nanti fungsionalnya untuk spermatogenesis atau pembentukan spermatozoa ya. Nah, ini bahwasanya ini merupakan spermatogonium nanti akan melakukan pembelahan ini meiosis 1 menjadi spermatosit primer. Ini udah paham juga ya teman-teman. Terus nanti akan membentuk spermatosit sekunder melalui pembelahan meiosis 2, dan juga nanti ini setelah sekunderi spermatosit atau spermatosit sekunder itu akan melakukan pembelahan meiosis 2 membentuk ini spermatosit ya. Spermatosit yang nantinya udah bersifat haploid juga ya. Terus nanti akan berdiferensiasi membentuk spermatozoa yang fungsional ya, udah ada ekornya dan juga ada kepala, terus ada mitokondrianya juga. Nanti ini spermatozoa ini udah fungsional dan juga udah matang seperti. Nah, terus ini pada gametogenesis pada organ reproduksi betina ini istilah dengan oogenesis atau pembentukan oosit. Nah, ini sama konsepnya seperti spermatosit ya. Spermatogenesis. Nah, ini oogonium akan membelah meiosis secara meiosis, akan membentuk oosit primer. Nah, ini oosit primer itu udah terbentuk pada saat individu itu sudah lahir seperti itu. Nah, ketika nanti ini dari oosit primer itu akan mengalami pembelahan meiosis ya, meiosis maaf, membentuk oosit sekunder, dan juga ada satu oosit yang fungsional, sekunder fungsional, dan juga ada badan polar yang tidak fungsional. Nah, terus dari oosit yang sekunder yang fungsional nanti akan melakukan pembelahan meiosis 2 ya, dan membentuk ovum, dan juga nanti akan membentuk ini dari badan polar 1 nantinya akan membentuk 4 sel, tapi satu sel saja yang fungsional yaitu ovum, dan juga nanti 3-nya yakni badan polar seperti itu. Ya, nantinya yang fungsional, ovum yang fungsional ini akan fertilisasi. Nah, ini perkembangan folikel dimulai dari oosit primer ya, nanti berkembang menjadi oosit yang matang. Nah, setelah oosit matang, dia akan ada proses ovulasi atau pelepasan oosit ke ovida kayak nanti. Dan nantinya ketika oosit udah lepas, nanti ini akan terbentuk corpus luteum. Corpus luteum itu merupakan bekas folikel yang nantinya ini akan sebagai tempat ini eh, hormonal juga ya. Ya. Nah, terus lanjut. Nah, ini pengaturan hormonal pada reproduksi jantan. Ya, bahwasanya nanti oleh hipotalamus ya. Hipotalamus akan mensekresikan gonadotropin releasing hormone ke anterior pituitary ya. Nanti akan meresis hormon, dan nantinya akan men-trigger anterior pituitary untuk mensekresikan hormon folikel FSH dan juga LH. Nah, nanti
FSH dan juga LH itu targetnya tuh ke testis ya. Nah, nanti FSH itu akan ini FSH ini akan folikel-folikel untuk spermatozoa, untuk pembentukan spermatozoa, dan LH ini nanti untuk pembentukan hormon androgen ya. Nanti ketika hormon androgen, salah testosteron atau testosteron, ini testosteron juga berfungsi untuk proses spermatogenesis. Nah, androgen juga ini dapat berperan sebagai ini mekanisme homeostasis ya, ketika nanti hormon testosteronnya udah banyak, nanti ini akan menjadi feedback negatif untuk ke anterior pituitary dan juga hipotalamus untuk menghambat sekresi dari FSH dan LH seperti itu. Jadi ada kontrolnya juga. Dan nanti dengan adanya hormon FSH dan juga testosteron ini akan membentuk pembentukan spermatozoa seperti itu dalam testis di tubulus seminiferus ya. Nah, terus selanjutnya pengaturan hormonal pada reproduksi betina ya. Ini ada 5 hormon yang sangat penting ya dalam reproduksi betina. Salah satunya ada ini gonadotropin releasing hormone disekresikan oleh hipotalamus ya untuk meregulasi sekresi LH dan juga FSH di pituitary. Nah, di pituitary ada 2 hormon yakni FSH dan juga LH. Nah, FSH sendiri itu nanti akan menstimulasi perkembangan dari folikel ovarium ya. So, LH itu selain menstimulasi perkembangan ovarium, nanti akan memproduksi oosit sekunder, terus dia berperan sebagai promotor ovulasi, terus promotor perkembangan dari korpus luteum, dan juga nanti berperan sebagai sekresi hormon-hormon gonad di reproduksi betina ya. Nah, terus ini hormon-hormon yang di organ reproduksi betina ada estrogen dan juga progesteron ya. Nanti estrogen itu disekresikan oleh folikel ovarium, dan nantinya ketika nanti kadar estrogennya rendah, dia dapat menghambat dari kelenjar ini pituitary ya. Nah, terus nanti ketika hormon estrogennya itu tinggi, dia justru akan menstimulasi hipotalamus untuk penebalan endometrium. Nanti ini ada kaitannya dengan proses menstruasi. Nah, terus ada progesteron, ini disekresikan oleh korpus luteum ya. Nanti akan fungsinya tuh progesteron ini terkait endometrium ya, terkait penjagaan nanti di endometrium. Ketika nanti kadar progesteron dan estrogen itu tinggi, dia justru akan menghambat hipotalamus dan juga kelenjar pituitary, nantinya akan men-trigger untuk melakukan menstruasi ketika tidak ada fertilisasi ya. Ini kita lanjut ke gambarnya biar teman-teman juga ada gambaran. Nah, sama seperti tadi yang dijelaskan ada 5 hormon kan. Ada GnRH atau gonadotropin releasing hormone, ada FSH follicle stimulating hormone, dan juga LH. Nah, ketika nanti hipotalamus dia distimulasi oleh adanya tingginya level kadar hormon estrogen ya. Nanti hipotalamus akan mensekresikan GnRH dan nanti targetnya ke anterior pituitary. Dan anterior pituitary setelah ada stimulasi dari GnRH, ini anterior pituitary ini akan mensekresikan FSH dan juga LH. Nah, ketika kadar LH itu meningkat, dia akan menstimulasi ini terjadinya ovulasi atau pelepasan oosit dari folikel-folikel itu. Dan nantinya folikel yang udah lepas oositnya itu dia akan folikel yang udah lepas oositnya dia akan membentuk korpus luteum. Nanti akan digenerasi. Nah, terus
ini ya udah masuk ke gambar ketiga. Nah, selanjutnya ya, ini setelah ovulasi dan nantinya tuh em, udah ada corpus luteum. Nah, balik lagi ke ini corpus luteum, bahwasanya ini corpus luteum ini merupakan akan mensekresikan hormon estrogen dan progesteron ya. Dan nantinya akan em, ini ketika levelnya tinggi ya, ketika estrogen dia rendah. Nah, ini ketika estrogen dia tinggi, dia akan menyebabkan ini em, ketika estrogen tinggi dan juga progesteron tinggi ya, ini nih dia akan em, ketika estrogen dia ini bentar. Nah, ketika estrogen dia rendah, dia akan menghambat dari kerja kelenjar pituitari ya. Nah, terus ketika dia tinggi, nah ini estrogennya tinggi, dia akan mensekresikan atau menginisiator untuk menstimulasi untuk penebalan endometrium ya. Ini estrogen tinggi, dia akan menebal endometriumnya. Nah, terus kadar ketika kadar progesteron tinggi dan juga estrogen tinggi juga, nanti dia akan regulasi untuk peluruhan peluruhan endometrium ya nanti, dan terjadilah menstruasi seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti kadar estrogen dan progesteron ini akan diregulasi dan nanti akan mengakibatkan penebalan dinding endometrium, dan juga ketika nanti tidak ada fertilisasi dari gamet jantan dan juga ke gamet ovum, spermatozoa dan ovum, nanti ketika tidak ada ya, nanti akan terjadi menstruasi. Tapi ketika ada fertilisasi dari spermatozoa dan ovum, nanti akan em, membentuk zigot. Nantinya akan membentuk individu baru. Oke, mungkin ini saja tutor reproduksi sel dan juga reproduksi organisme. Nah, mungkin jika teman-teman ada yang menanyakan, silakan sebelum saya lanjutkan ke Ganis untuk membahas bioteknologi ya. Karena ini waktunya udah lebih juga ya. Bagaimana Ganis? Apakah udah siap? Insya Allah Kak. Aman-aman mulu. Oke, aku lanjutkan ke Ganis ya untuk bahas topik selanjutnya. Oke, makasih Mulvi atas penjelasannya. Jadi itu tadi topik pertama ya teman-teman terkait reproduksi sel dan organisme udah dijelasin cukup jelas banget sama Kak Mulvi tadi. Misalkan tadi masih ada yang dibingungin atau ada yang mau diklarifikasi, nanti bisa langsung aja tanya ke grup atau ya nanti langsung ditanyain aja di akhir sesi. Betul. Untuk materi yang dari aku mungkin nggak dalam terkait reproduksi ya. Jadi di sini kita nanti eh, bahas sedikit tentang bioteknologi. Contohnya udah sering kita temuin di keseharian ya. Jadi mungkin teman-teman lebih mudah untuk membayangkannya. Oke, aku share screen dulu. Udah kelihatan teman-teman di layarnya? Sudah Kak. Oke, makasih atas responnya. Nah, jadi ini terkait bioteknologi ya. Kita perlu tahu apa dulu sih definisi dari bioteknologi itu. Nah, jadi berdasarkan kata ya, bios itu artinya hidup, teukos itu artinya alat, dan logos itu adalah ilmu. Jadi, secara sederhana sebenarnya bioteknologi ini adalah ilmu yang mempelajari terkait eh, prinsip-prinsip apa aktualisasi biologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sederhananya itu kayak gitu. Jadi biologi ini dijadikan sebagai sebuah alat untuk memudahkan kehidupan manusia gitu. Nah, ini ada penjelasan yang lebih
rinci, yakni penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, dan rekayasa dalam mengolah suatu bahan dengan memanfaatkan organisme hidup dan komponen-komponennya untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Jadi, kunci bioteknologi itu adalah penggunaan organisme hidup dan komponen-komponennya untuk menghasilkan barang dan jasa ini. Oke. Ini kita bahas terkait sejarah perkembangan bioteknologi dulu ya. Jadi, terkait perkembangan bioteknologi ini sendiri, kebanyakan itu memang bersumber dari perkembangan terkait mikrobiologi ya utamanya. Karena teori-teori yang mendukung bioteknologi itu kebanyakan juga bersumber dari teori-teori dasar yang mendukung ilmu mikrobiologi gitu. Jadi masa pertama yang kita kenal dalam perkembangan bioteknologi ini adalah masa sebelum Louis Pasteur. Nah, kalau teman-teman masih awam dengan namanya, jadi Louis Pasteur ini adalah tokoh yang mencetuskan dan juga dapat membuktikan teori bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup atau biasa kita sebut sebagai eh, teori biogenesis ya. Jadi pencetus teori genesis. Nah, jadi kayak gini. Mungkin teman-teman kalau bertanya gimana caranya dia bisa membuktikan teori biogenesis ini tadi, dia menggunakan percobaan. Jadi dia menggunakan kaldu yang kemudian ditumbuhkan atau diletakkan di dalam media yang berbeda-beda, kemudian diberikan perlakuan yang berbeda-beda. Intinya, ketika dia meletakkan kaldu dalam labu leher angsa, jadi kalau teman-teman belum pernah lihat labu leher angsa itu bentuknya kayak gimana, dia tuh bentuknya labu gini, tapi lehernya dia tuh melengkungnya tuh gini. Jadi udara yang masuk itu akan berhenti di sini, kasarannya tuh kayak gitu. Jadi bakterinya tuh akan tertahan di sini dan gak bakal bisa masuk di kaldunya. Otomatis kaldunya ini akan tetap kondisinya. Jadi kondisi kaldunya itu akan tetap bagus meskipun dibiarkan selama waktu yang lebih lama. Jadi caranya Louis Pasteur membuktikan bahwa eh, kehidupan di alam ini adalah basisnya adalah biogenesis adalah dengan cara tersebut. Nah, Louis Pasteur ini dia juga yang menemukan vaksin. Jadi aku lupa untuk penyakitnya. Kalau nggak salah itu untuk kolera ya. Tapi nanti mungkin kalau mau apa di kalian apa sih namanya diklarifikasi lagi juga silakan. Oke, aku oke. Nah, terus Louis Pasteur ini juga mungkin kalau kalian dengar istilah pasteurisasi itu juga beliau adalah salah satu pencetusnya. Jadi pasteurisasi itu adalah salah satu teknik sterilisasi pada susu. Itu juga merupakan hasil karya beliau gitu. Nah, jadi pada masa sebelum Louis Pasteur sebenarnya untuk bioteknologi ini sudah berkembang. Tapi perkembangannya itu masih sederhana gitu. Jadi orang-orang itu cuma sekedar oke membuat minuman beralkohol. Contohnya seperti bir atau anggur untuk di luar ya. Kalau di Indonesia mungkin kan tua. Kalau teman-teman nggak tahu tua itu dari buah siwalan gitu. Kemudian terkait makanan terfermentasi ini lebih ke di sini contohnya lebih ke makanan-makanan Indonesia ya. Ada tape, tempe, petis, dan terasi. Makanan dari luar ada keju dan yogurt. Nah, sebelum Louis Pasteur, jadi sebelum masanya beliau, orang-orang itu kalau mau bikin bir atau bikin anggur itu caranya ya mereka harus punya birnya dulu. Jadi kasarannya tuh mereka itu punya starternya dulu. Diawali dengan mereka punya bir atau mereka punya anggur nanti misalkan bikin anggur ya. Jadi di dalam drum yang sudah ada anggur yang udah jadi itu nanti ditambahin jus-jus anggur yang baru. Nah, setelah didiamkan berapa lama, nanti eh, jus-jus itu nanti akan berubah menjadi minuman anggur atau minuman wine ya yang kita tahu. Nah, proses itu tadi diulang secara terus-menerus. Jadi, eh, proses berpikirnya mereka, kalau karena kita di sini sudah tahu ya, kenapa kok itu terjadi fermentasi kan karena ada bakterinya. Karena kita sudah tahu, cuma eh, bukan bakteri, lebih ke yeast ya, ada raginya. Cuma karena mereka belum tahu, mereka berpikirnya itu berubah menjadi wine, itu berubah menjadi bir. Itu karena ya apa berubah aja gitu. Jadi mereka mengkaitkan itu sama teori abiogenesis. Jadi makhluk hidup berasal dari benda tak hidup gitu. Jadi perubahan itu tuh ya murni karena emang mereka berubah aja gitu. Nah, setelah masa dari Louis Pasteur ini, jadi beliau hidup melakukan berbagai risetnya.
sekaligus yang tadi pembuktian teori biogenesis dan lain-lain. Beliau juga meneliti terkait siapa sih makhluk hidup yang ada di anggur ini yang bisa merubah anggur ini menjadi minuman beralkohol kayak gitu. Nah, pada masa beliau ini perkembangan mikrobiologi umumnya itu berkembang sangat cepat dan sangat pesat. Jadi bioteknologi itu juga ikut menyusul. Salah satunya adalah berkembangnya alkohol dan turunan-turunannya, kemudian asam-asam organik dan pengolahan limbah secara aerob. Nah, di sini kemudian ada masa antibiotika. Tadi aku sempat menyinggung sedikit kan kalau Louis Pasteur ini juga bisa dibilang sebagai bapak pencetus vaksin. Nah, jadi sebenarnya masa antibiotika ini ada potongan-potongan yang masih terjadi di masanya Louis Pasteur. Cuma ada juga masa-masa potongan-potongan yang terjadi setelah eranya beliau. Jadi kayak antibiotik, penisilin atau vaksin itu secara sederhana itu memang sudah eh, sudah dikembangkan di eranya beliau. Tapi teknologi-teknologi antibiotik yang lebih maju, lebih modern seperti fermentasi media cair dan biakan jaringan hewan ini baru berkembang di masa-masa selanjutnya. Kemudian masa pasca antibiotika. Jadi pasca antibiotika ini kita perkirakan udah mulai memasuki ke era 1900-an ya teman-teman. Nah, bioteknologi pada era ini mereka udah mulai memanfaatkan kemampuan dari eh, makhluk hidup seperti bakteri, terus jamur dan juga ragi itu lebih spesifik lagi. Jadi kalau sebelumnya misalkan dalam bikin anggur mereka cuma tahu oh ini nanti akan fermentasi seperti ini. Kalau di era pasca antibiotika ini udah lebih spesifik. Jadi oke, bakteri ini bisa membantu fermentasi. Di masa ini udah mulai dicari tahu kenapa kok dia bisa melakukan fermentasi. Dia punya gen apa sih di dalam itu. Nah, di masa ini eh, kemampuan-kemampuan khusus itu tadi mulai digalakkan. Jadi pengembangan asam amino, pembentukan protein dari sel tunggal itu juga mulai dilakukan. Seperti enzim ini kan berdasarkan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan enzim tertentu ya. Jadi kalau sebelumnya cuma sekedar tahu, oh ini bisa melakukan proses ini, kalau di era pas antibiotika ini udah lebih spesifik untuk menghasilkan enzim ini. Nah ini kemudian contoh-contoh lainnya bisa dibaca sendiri sama teman-teman. Nah yang bisa kita bilang yang paling modern adalah masa bioteknologi modern. Yakni yang pertama contohnya adalah teknologi hibridoma atau antibodi monoklonal. Jadi eh, proses teknologi hibridoma ini konsepnya adalah mengambil kemampuan dari individu yang sehat atau individu yang bisa melakukan hal tersebut, kemudian menanamkannya ke individu yang nggak bisa. Kalau teman-teman susah bayanginnya, jadi misalkan pada pasien dengan penyakit sickle cell anemia, jadi sel-sel darah merahnya itu berbentuk seperti bulan sabit. Itu kan ketidaknormalan ya teman-teman. Salah satu treatment yang dilakukan untuk akhir-akhir ini adalah dengan cara cangkok atau donor sumsum tulang belakang. Jadi kalau teman-teman mungkin lupa, sel darah manusia itu dibentuknya di sel apa di sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang ini tadi diambil dari orang yang sehat kemudian didonorkan ke penderita sickle cell anemia dengan harapan sel-sel darah yang dihasilkan dari sumsum itu tadi itu sel-sel darah yang normal gitu. Jadi eh, jumlah sel-sel darah yang rusak itu bisa ditekan gitu. Nah, biasanya individu dengan yang udah mengalami modifikasi itu disebut sebagai individu chimera. Kemudian teknologi uji diagnostik dengan antibodi ini ada ELISA sama RIA. Ini teman-teman cuma cukup sudah tahu jadi nggak terlalu detail ke dalam sini. Cuma ini biasanya digunakan untuk mendeteksi kemampuan gen dalam tubuh untuk menghasilkan enzim-enzim tertentu. Jadi nama ujinya itu uji ELISA sama uji RIA. Kemudian rekayasa genetika ini teknologi DNA. Jadi ini luas ya cakupannya. Karena teknologi DNA ini bisa dikembangkan untuk apa aja. Kalau yang paling terkenal dan paling masif digunakan saat ini adalah dalam industri pembuatan insulin gitu. Nah, kemudian ini ada vaksin artifisial dan insulin dari khamir. Nah, ini sebenarnya insulin dari khamir ini juga salah satu hasil dari rekayasa genetika seperti itu. Ini terkait peta konsep bioteknologi. Nah, kehidupan manusia itu ditunjang oleh teknologi. Ini pasti
pasti teknologinya apa aja itu bermacam-macam. Nah, kalau pada biologi kita adanya itu terkait bioteknologi. Nah, bioteknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi yang konvensional. Jadi konvensional itu yang masih sederhana, masih mudah untuk ditiru, dan juga bioteknologi yang modern. Kalau untuk yang konvensional bisa ditiru dengan mudah itu ada tempe, kecap, keju, dan mikroprotein. Sementara kalau yang modern itu ada kultur jaringan dan rekayasa genetika. Nah, ini udah hampir pasti selalu keluar tiap tahun ya. Jadi terkait perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Kalau yang konvensional, mereka memakai makhluk hidup secara langsung. Jadi kalau misalkan pakai tempe, ya udah kita pakai ragi tempe. Kita langsung pakai individu yang bisa yang bisa mengubah kedelai itu tadi menjadi protein kompleks gitu ya. Kemudian tanpa didasari prinsip ilmiah. Jadi kalau pada bioteknologi konvensional ini eh, nggak harus ada proses yang namanya proses-proses ilmiah gitu ya. Intinya step by stepnya secara garis besar udah benar itu kemungkinan berhasilnya itu udah tinggi gitu. Kemudian berdasarkan keterampilan yang diwariskan turun-temurun, dapat tidak diproduksi secara massal. Karena biasanya kalau untuk bioteknologi konvensional ini, kalau kita bikin tempe itu kan berarti kan industrinya rumahan. Jadi ya meskipun kita melihatnya itu diproduksi secara massal, cuma kalau kita bandingkan dengan vaksin dengan insulin yang memang sudah diindustrialisasi itu berbeda jauh karakternya. Nah, untuk bioteknologi modern ini tentunya kebalikannya ya teman-teman. Mereka memakai makhluk hidup dan komponennya secara langsung, jadi nggak spesifik ke makhluk hidupnya aja, cuma komponen-komponen dan kemampuannya itu juga. Kedua, menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, jadi kayak rekayasa genetika itu kalau nggak ngikutin alur ilmiahnya itu nggak bakal bisa. Kemudian, hasil pengkajian berbagai disiplin ilmu yang mendalam. Jadi, kalau ibaratnya yang konvensional ini dari ayah nanti ngajarin ke anaknya, anaknya nanti ngajarin ke cucunya, itu jadi kayak kita umpamakan seperti bisnis keluarga gitu ya. Jadi, keterampilannya itu bisa diwariskan ke anak-anaknya. Cuma kalau pada bioteknologi modern, karena memang prosesnya lebih sulit dan lebih dalam tanda kutip lebih rewel ya. Itu harus ada kajian dari berbagai disiplin ilmu dan seringkali adanya perubahan-perubahan dalam prosesnya. Dan yang keempat, diproduksi secara massal ini sudah terindustrialisasi. Ini contoh-contoh sederhananya. Kalau untuk yang bioteknologi konvensional, penggunaan galur tanaman alami yang belum mengalami modifikasi genetik, ini plasma nutfa, jadi tanaman-tanaman yang memang belum termodifikasi, itu diperbanyak dengan sesamanya gitu. Kemudian untuk yang konvensional juga budidaya tanaman yang secara alami membawa gen ketahanan terhadap hama. Jadi kita udah tahu kok dia ini untuk jenis yang A ini dia awet sama wereng misalkan untuk padi ya. Ya udah kita gunakan itu terus. Jadi dibudidaya secara terus menerus. Kalau pada bioteknologi modern, eh, ini salah satunya adalah penggunaan bakteri Bacillus thuringiensis alami untuk pengendalian hama dan penggunaan galur tanaman transgenik yang membawa gen krai dari Bacillus thuringiensis. Jadi Bacillus thuringiensis ini dia tuh punya apa kemampuan spesifik untuk menghasilkan padi. Aku kurang ingat untuk jenis sifatnya itu seperti apa. Intinya eh, tanaman yang udah tanaman padi ya yang udah terpapar Bacillus thuringiensis ini dia tuh gak disukain sama belalang sama wereng gitu. Nah, yang pertamanya aplikasinya ini langsung bakterinya itu disebarkan dalam misalkan dalam perahanan sawah gitu ya. Kemudian diaplikasikan juga secara transgenik. Jadi DNA-nya tanaman itu tadi diedit dan disusupi gennya Bacillus ini. Sehingga tanaman itu dari awal tuh udah mempunyai kemampuan untuk lebih kebal gitu. Nah, gennya di sini namanya gen Cry gitu ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangan bioteknologi yang konvensional ini juga sebenarnya bisa dibayangin. Jadi kalau bioteknologi konvensional itu relatif murah, kemudian teknologinya relatif sederhana dan pengaruh jangka umumnya sudah diketahui karena sistemnya sudah mapan. Jadi kayak ya udah kita bikin tapi bikin tempe kalau kebanyakan makan ya nanti kayak gitu kayak udah diketahui gitulah. Tapi kekurangannya perbaikan sifat genetik tidak terarah. Ini contohnya kayak yang di plasma nutfa tadi karena mau dijaga sebagaimanapun juga namanya makhluk hidup dengan kondisi dunia yang saat ini juga enggak karu-karuan. Mereka pasti juga sedikit demi sedikit mengalami evolusi. Nah, kalau ibaratnya secara terus-terusan dibiarkan perbaikan sifat genetik ini nanti tidak terarah. Kita tidak bisa memetakan kemana jalannya evolusinya nanti.
Kemudian tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik atau inkompatibilitas. Nah, ini ada kaitannya dengan evolusi juga. Jadi, kalau misalkan pada tanaman plasma tadi ya, dia udah berevolusi karena menghadapi dunia, kemudian dia coba dikawinkan lagi dengan sesamanya. Jadi, secara spesies sebenarnya sama, cuma yang satunya udah berevolusi, satunya belum. Nah, ini ada kemungkinan ketidaksesuaian genetik. Jadi, mereka tidak bisa menghasilkan keturunan yang fertil. Hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Ini kayak apa ya? Terkait kegagalan atau hasil akhirnya itu nanti kita tidak bisa memprediksi. Dan yang terakhir memerlukan waktu lebih lama. Nah, ini terkait bioteknologi modern. Kelebihannya adalah perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah. Karena kalau ibaratnya kita baca genetik, kita secara nggak langsung tahu apa gen apa-apa aja yang digunakan. Jadi kita bisa membayangkan lah ini nanti berubahnya menjadi seperti apa. Kemudian dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Ini berkaitan dengan yang pertama, karena kalau ibaratnya setelah direkayasa terus kemungkinan akan terjadi problematika seperti ini, kan dari awal sudah di stop gitu sama penelitinya. Kemudian hasil dapat diperhitungkan, dapat mengalami jasad baru dengan sifat baru yang tidak ada pada jasad alami. Jadi ini evolusi membentuk sesuatu yang baru, membentuk varietas yang baru biasanya. Dapat memperpendek jangka waktu pengembangan galur tanaman baru. Jadi ini juga ada kaitannya dengan yang pertama, karena pada tanaman-tanaman tertentu, utamanya tanaman padi itu banyak banget varietas sekarang itu yang disisipi gen-gen supaya mereka itu panennya itu lebih cepat, gitu ya. Dan yang terakhir dapat meningkatkan kualitas. Ini kembali lagi ke poin yang pertama karena sebenarnya poinnya itu di sini. Perbaikan sifat genetik itu dapat dilakukan secara terarah. Sebenarnya poinnya itu di situ. Jadi kalau ibaratnya kita otak-atik kan kita dapat meningkatkan kualitas mau kita. Kalau ibaratnya sapi ya kita pasti cari yang dagingnya banyak, yang susunya banyak gitu kan ya. Tapi kekurangannya yang pertama relatif mahal karena ya proses di dalam laboratorium itu menyita waktu, menyita uang juga, memerlukan kecanggihan teknologi dan pengaruh jangka panjang ini belum diketahui. Maksudnya pengaruh jangka panjang belum diketahui ini kalau ibaratnya penggunaan vaksin ya, ibaratnya itu secara terus-menerus dengan kondisi manusia yang juga berubah-ubah, efek jangka panjangnya ini kita belum tahu pasti seperti apa kayak gitu. Nah, ini ada beberapa teknik dalam bioteknologi. Yang pertama ada fermentasi, kemudian seleksi dan pemuliaan, analisis genetik, analisis DNA, kultur sel dan jaringan, dan yang terakhir rekayasa genetik atau DNA rekombinan. Jadi kalau fermentasi ini yang paling mudah, penggunaan mikroba untuk mengubah suatu senyawa menjadi pati atau gula menjadi senyawa lain, seperti etanol dan asam laktat. Nah, ini biasa digunakan pada bioteknologi konvensional, jadi kayak pembuatan tape, pembuatan tempe, nata de coco, kayak gitu. Dan digunakan juga pada pembuatan bahan bakar gitu. Biasanya kalau pembentukan biogas dari tumbuhan-tumbuhan atau dari kotoran-kotoran dan sampah-sampah itu biasanya menggunakan konsep fermentasi. Ini proses fermentasi oleh mikroba menggunakan fermentor. Jadi fermentor itu alat agar fermentasinya itu terjadi lebih cepat gitu ya. Nah, ini seleksi dan pemuliaan. Fungsinya adalah untuk membudidayakan individu atau populasi yang diinginkan sebagai stok genetik untuk perbaikan generasi baru. Dapat digunakan untuk bioteknologi konvensional maupun produksi bahan pangan. Cuma umumnya untuk seleksi dan pemulihan ini spesifik ke produksi bahan pangan. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah dengar berita atau ya pernah nonton konten-konten YouTube atau apa, eh, untuk jenis pisang yang ada di Amerika itu udah bukan apa aku agak lupa apakah cuma di Amerika atau di dunia ya. Cuma intinya eh, bau pisang di makanan-makanan yang kita kenal, jadi kayak bau perasa pisang, itu tuh sebenarnya itu udah artifisial gitu loh. Jadi eh, kalau kita makan buah pisang yang asli, sama kita ngebandingin makanan yang ada perasa pisangnya, itu kan rasa pisangnya itu beda. Kayak ya kita tahu dua-duanya ini pisang, cuma rasa pisangnya itu beda. Nah, itu dikarenakan rasa pada perasa pisang itu adalah mengacu pada tumbuhan pisang yang sekarang itu udah punah. Jadi tumbuhan pisang spesies itu mereka itu tidak tahan terhadap serangan jamur kalau nggak salah. Nah, yang bisa diselamatkan dan ditiru itu cuma baunya aja dan rasa
yang mungkin dijadikan acuan buat perisa itu tadi ya. Cuma ya eh, akhirnya pisang-pisang yang saat ini berada di pasaran itu adalah pisang-pisang yang antara mereka emang dari awal itu udah kuat dari serangan jamur ini atau mereka yang udah dihibridisasi kayak gitu. Nah, selanjutnya terkait analisis genetik. Jadi, analisis genetik ini adalah ilmu yang mempelajari sifat atau karakter suatu gen dalam kromosom yang diwariskan dari generasi ke generasi dan interaksi antara gen dan lingkungan dalam menghasilkan suatu sifat. Aku rasa kalau SMA dulu kan mungkin udah ada yang pernah belajar tentang hukum Mendel ya, ini kan disinggung sedikit-sedikit gitu ya. Nah, analisis genetik ini dapat digunakan untuk pertama diagnosis penyakit. Jadi, ada penyakit-penyakit itu yang memang kemungkinan besarnya itu dibawa dari keturunan. Jadi, kemungkinan-kemungkinan untuk penderita kanker dan yang lain-lain itu sebenarnya ada kaitannya dengan genetiknya juga. Kemudian dapat digunakan untuk konseling genetik. Ini praktek yang sudah mulai berkembang. Jarang di Indonesia karena memang harganya itu masih mahal. Cuma di luar kayak di Eropa itu udah mulai sering. Jadi untuk ibu-ibu hamil itu biasanya ada konseling terkait genetik untuk mengetahui ada gen apa yang mungkin bisa muncul ke bayinya. Jadi biasanya itu dicek dari ayah dan ibunya, terus nanti dikonfirmasi ketika bayinya itu lahir. Dan yang terakhir adalah untuk pertanian, yaitu budidaya tanaman. Nah, ini analisis DNA. Jadi, analisis DNA ini adalah kegiatan mempelajari karakter dari DNA. Yang pertama ada PCR untuk teman-teman yang mungkin kemarin sempat merasakan COVID ya. Mungkin udah ngerasain gimana tes PCR itu. Yakni, jadi untuk PCR ini adalah proses pembuatan kopi segmen DNA. Jadi, DNA-nya tuh di copy, teman-teman. Jadi kayak bener-bener di copy paste, jadi diperbanyak. Istilahnya tuh kayak gitu. DNA-nya tuh diperbanyak. Kemudian apabila sampai istilahnya tuh ada batasnya gitu lah ya. Jadi apabila sampai batas cycle udah proses pengulangannya itu udah 50 kali dan jumlah antigen COVID-nya itu masih di bawah yang ditentukan, berarti kalian itu dianggap negatif COVID. Kalau kita umpamain pada proses eh, positif negatif COVID kemarin ya. Cuma kalau ibaratnya dalam satu cycle itu ada 50 putaran. Batasnya itu ada dua, tapi kalian ini baru 37 putaran kok udah tiga, udah empat. Nah, berarti kan antigennya itu udah terdeteksi banget tuh. Kalian tuh bakal dinyatakan sebagai positif COVID, kayak gitu. Nah, untuk yang kedua, ada Restriction Fragment Length Polymorphism atau RFLP mapping yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu gen pada DNA. Biasanya ini, eh, kalau untuk mendeteksi keberadaan suatu gen pada DNA, ini biasanya ada kaitannya dengan diagnosis penyakit ini, gitu. Jadi, eh, konseling genetik juga bisa sih. Jadi, kalau ibaratnya memang dari awal sudah diketahui, oh ibunya tuh punya resiko penyakit ini, dan penyakit ini tuh biasanya tuh dikode di gen-gen yang ini, itu biasanya saat bayinya lahir, itu dicek gen spesifiknya itu. Nah, ini juga udah disebut ya diagnosis penyakit, konseling genetik, terapi gen, dan forensik untuk DNA fingerprinting. Jadi ini gambaran sederhana proses PCR ya teman-teman. Jadi eh, PCR itu basisnya itu, jadi setelah di PCR, setelah diperbanyak, mereka itu nanti akan di elektroforesis. Jadi untuk elektroforesis ini pakai dijalankan di agar, kemudian agarnya ini dialiri listrik gitu. Nah, agarnya ini tuh, kalau ibaratnya kita zoom ini kayak ada garis-garis ya. Jadi dia itu memang kayak membentuk sekat-sekat batasan-batasan gitu teman-teman. Jadi power source atau listriknya itu dia tuh berjalan dari yang negatif ke positif. Nah, untuk DNA ini kan dimasukkan ke sumburan-sumburan sini. Nanti ketika listriknya dinyalakan, ada aliran listrik di dalamnya, kepingan-kepingan DNA ini akan berjalan dari, kalau ibaratnya kita pakai saringan ya, kan yang paling gede itu akan tertahan di awal. Terus sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah ini makin kecil kayak gitu. Jadi konsepnya itu sebenarnya kayak gitu. Ini ini biasanya dikaitkan dengan forensik ya teman-teman, yaitu DNA fingerprinting. Pertama-tama DNA diekstrak dari stains or body fluids. Jadi biasanya tuh diekstrak dari cairan-cairan yang menempel di pakaian atau di lokasi kejadian. Ini jadi DNA-nya itu diambil. Jadi DNA-nya diambil dari cairan-cairan tersebut, kemudian dipotong-potong dalam fragmen-fragmennya, kemudian dielektroforesis. Nah ini
Aku kurang tahu apakah soal ini tahun lalu keluar, cuma jaga-jaga aja ya. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya dengan gambar di atas. Jadi ini crime scene evidence, bukti di apa namanya? Bukti di crime scene atau di TKP gitu ya. Kemudian di elektroforesis. Nah, setelah di elektroforesis, eh, yang buktinya kan ada ini garis di sini sama garis di sini. Nah, yang menunjukkan hasil yang sama adalah suspek B. Jadi kalau dari hasil ini kita bisa menyimpulkan kalau si tersangka B ini yang paling mendekati bukti yang ditemukan. Jadi entah memang dia terlibat atau memang dia sebelumnya sudah berada di lokasi tersebut. Kayak gitu. Nah, ini juga kalau soal ini udah pasti keluar teman-teman. Jadi caranya adalah kalian tinggal lihat aja garis-garisnya. Karena kalau soal aku kurang tahu ya apakah kalian ngerjain di hebat atau di kertas. Kalau di kertas kan jadinya hitam putih semua, susah ngebedainnya. Tapi kalau ibaratnya di kertas, kalian tinggal ngelurusin aja garisnya. Jadi misalkan kayak eh, ayah ibunya kayak gini biru kuning gitu ya. Tinggal dilurusin aja, dia ada lurusannya gak. Jadi ini kayak dia kan merah di sini nggak ada merah otomatis kan bukan itu. Yang hijau ini juga nggak ada lurusannya gitu. Jadi kemungkinan yang anaknya adalah D1 dan S1. Nah ini kita memasuki bioteknologi yang udah modern. Jadi yang pertama ada kultur jaringan. Nah kultur jaringan ini bisa dilakukan pada tanaman maupun hewan. Tapi pada prakteknya yang lebih berkembang duluan itu adalah pada tumbuhan. Hal ini dikarenakan pada sel-sel tumbuhan itu ada sifat totipotensi, di mana sifat itu berarti setiap bagian tanaman apabila dikulturkan secara in vitro akan dapat membentuk individu baru. Jadi setiap bagian tanaman, setiap jaringan, nggak peduli itu harus organ reproduksi yang secara seksual ataupun nggak, kalian ambil dari akar pun kalau itu selnya hidup eh, dan sifat totipotensinya masih ada, dia bisa menjadi tumbuhan baru kalau kalau dikulturkan gitu. Nah, keuntungannya sifat tanaman sesuai dengan induknya. Maksudnya sesuai dengan induknya ini adalah kalau pada kultur jaringan itu kalian itu nggak perlu mengawinkan antara sel jantan dan sel betina. Jadi bisa diambil dari sel jantan aja atau sel betina aja dan sifatnya akan sama seperti induknya. Jadi kalau ibaratnya tumbuhan itu tumbuhan mangga dan mangganya itu manis, bijinya kecil, ya nanti kalau dikulturkan hasilnya pasti manis dan bijinya kecil kayak gitu. Perbanyakan tanaman lebih cepat, ini pasti. Kenapa? Karena ya kita cuma butuh berapa sel aja untuk membuat satu tanaman baru dan ibaratin aja kalau ibarat kita ambil dari satu daun, daun mangga ya, daun mangga selebar, ya lumayan lebar kan ya. Kemudian itu bisa dibagi jadi 20 tanaman. Kalau dibandingin kita nanam dari bijinya itu kan pasti lama banget. Jadi kayak untuk kultur jaringan ini dia prosesnya memang lebih cepat gitu ya teman-teman. Cuma minusnya dia akarnya dia lebih lemah gitu aja. Nah, ini dapat diekspor tanpa melalui proses karantina karena tanaman hasil kultur in vitro itu bebas penyakit. Kalau ini karena memang dari awal itu dia udah disteril, salah, udah di lokasinya steril, prosesnya itu udah steril, jadi dapat diekspor tanpa karantina. Ini tahapan dalam kultur jaringan. Jadi eksplan ini bagian tanaman yang digunakan sebagai awal, sebagai inisiasi. Kemudian kalus, sekumulan sel amorfos atau tidak berbentuk. Jadi selnya ini masih belum terdiferensiasi. Dia ini nanti bakal jadi daun, batang atau apa. Tapi dia secara terus-terusan tuh membelah gitu. Dan yang terakhir adalah planet, tanaman lengkap hasil regenerasi dalam kultur jaringan. Jadi ini gambaran sederhananya ya teman-teman. Ini bisa diambil dari berbagai kultur, ada dari embrio, dari organ kok ini dari tunas, dari kalus, kalus itu dari daun, kemudian dari sel kultur. Jadi semuanya berkemungkinan untuk menjadi individu baru. Nah, kalau pada kultur atau jaringan hewan, dia itu bukan totipotensi, tapi lebih ke multipotensi gitu ya. Jadi dia akan membentuk koloni sel ataupun jaringan yang telah dikultur. Jadi kalau ibaratnya kalian kultur kulit ya, nanti dia bakal jadi kulit aja, dia nggak bakal jadi jantung gitu ya. Beda kalau dari tanaman, kalau ibaratnya di kultur daun dia bisa jadi tanaman baru. Kalau kultur jaringan hewan dia nggak, kalau diambil dari kultur kulit ya kulit, dia nggak bisa jadi manusia baru gitu. Nah ini yang paling umum ini adalah tulang, terus kartilagoid tulang rawan, darah, kemudian otot, jaringan epitel, jaringan syaraf. Cuma kalau syaraf itu susah banget untuk dikultur.
yang sering dijadiin target itu biasanya sel-sel hepar ya teman-teman, sel hati gitu. Nah, ini proses pada jaringan hewan. Nah, kalau pada sel hewan itu penyebutannya adalah sel punca atau sel induk, bisa disebut juga sebagai stem cell. Ya, ini sel-sel yang belum berdiferensiasi dan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembang menjadi banyak jenis sel yang berbeda. Jadi, kalau ibaratnya pada kayak sel yang masih awalan banget gitu. Jadi, dia masih belum tahu bakal jadi apa ke depannya. Jadi, kayak ibaratnya sel-sel hematopoiesis itu sel-sel yang pasti akan berkembang menjadi sel darah, tapi masih belum tahu nih dia mau jadi darah merah, sel darah putih, mau jadi makrofag atau apa gitu. Jadi itu yang dikultur. Nanti ibaratnya pasien ini membutuhkan sel darah merah, baru dia dispesifikkan pembentukannya menjadi sel darah merah kayak gitu. Nah, ini udah aku singgung juga tadi manfaat stem cell menyembuhkan sirosis pada hati. Nah, untuk prosesnya itu ada dua ya teman-teman. Ada yang direct, jadi secara langsung. Ada yang cell based. Jadi kalau ibaratnya direct, itu dengan terapi gen. Jadi gennya itu dipotong. Jadi eh, apa gen yang untuk meregenerasikan si hati ini nanti dipotong, kemudian dimasukkan ke dalam virus di sini. Eh, jadi dimasukkan ke dalam kendaraan, terus baru disuntikan ke pasiennya. Tapi kalau ibaratnya yang cell based delivery, eh, mereka menggunakan sel-sel yang sudah dimodifikasi sebelumnya, kemudian dikembangkan secara stem cell, baru nanti dikembalikan lagi ke organ manusianya, kayak gitu. Jadi kalau ini udah langsung dimasukin aja dari virusnya. Kalau yang ini eh, apa dikembangbiakan dulu di luar, baru ketika dia udah jadi yang dimau ditransfer ke dalam manusianya. Nah, ini terkait bioteknologi modern yang terakhir yaitu rekayasa genetika. Rekayasa genetika atau teknologi DNA rekombinan adalah suatu metode untuk merekayasa genetik dengan cara menyisipkan gen yang dikehendaki ke dalam suatu organisme. Ini tahapan rekayasanya ini bisa diapalin ya teman-teman. Jadi bahan yang diperlukan tuh molekul DNA spesifik yang dikehendaki. Jadi kayak E. coli, bukan E. coli. Jadi misalkan kayak insulin gitu ya, dia akan dihasilkan oleh sel beta pankreas. Nah, jadi kita harus istilahnya itu mengisolasi gen mana sih di DNA yang bisa menghasilkan insulin gitu. Jadi yang mengatur kerja sel beta pankreas gitu. Nah, kalau udah ketemu, itu kita potong, istilahnya itu kita restriksi gitu ya. Kemudian vektor. Vektor ini pembawa DNA. Jadi vektor ini istilahnya adalah makhluk hidup yang mau direkombinasi gitu. Bisa pakai E. coli, bisa pakai yeast, pakai ragi gitu. Kalau E. coli ini masih ada perdebatan karena memang pada dasarnya E. coli ini kan patogen. Jadi banyak ilmuwan itu yang kayak aman gak sih gitu. Jadi masih menduga-duga. Cuma kalau yang yeast ini memang di manusia itu tidak ada efek samping yang terlalu membahayakan gitu kan. Nah, kemudian enzim restriksi ini enzim yang digunakan untuk memotong DNA-nya. Enzim ligase ini enzim yang digunakan untuk menyambung dan sel inang. Sel inang ini ya manusianya gitu. Nah, kemudian mengidentifikasi DNA spesifik yang dikehendaki, mengisolasi DNA spesifik, menyisipkan DNA ke dalam vektornya, mengembalikan vektor ke dalam inang dan mengembangbiakan sel-sel hospes. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan ini pada plasmid ya. Rata-rata kalau pada sel bakteri itu dia itu dimasukkan ke dalam kromosom yang plasmid. Eh, jadi kalau masih ingat materi sebelum UTS itu kan kita ada kromosom yang apa? Ada DNA yang kromosomal, ada yang ekstra kromosomal. Yang kromosomal ini lama gitu prosesnya. Jadinya dimasukkan ke dalam plasmid karena memang prosesnya dia itu lebih cepat untuk regenerasi dan tukar-tukaran informasinya. Jadi plasmidnya yang awalnya utuh gini, biasanya itu nanti akan dipotong di segmen tertentu untuk digantikan dengan potongan DNA yang menghasilkan insulin. Kalau ibaratnya kita masih bahas insulin ya. Jadi nanti dipotong, terus digantiin sama molekul DNA yang mengekspresikan insulin, kemudian disambung pakai enzim ligase. Nah, habis itu plasmid ini tadi dikembaliin ke makhluk hidup apa? Dikembalikan ke si E. coli-nya untuk nanti disebarkan ke teman-temannya.
untuk nanti dikembangkan sendiri sampai dia akhirnya menghasilkan insulin kayak gitu. Nah, ini eh gambaran umum cloning gen menggunakan plasmid bakteri. Jadi ini gen yang diambil, ini gen bakterinya, ini kan yang hijau dipotong nih. Kemudian dimasukin gen of interest yang mau diperbanyak, terus kemudian dimasukkan ke dalam bakterial cell. Nah, nanti dia membelah. Kalau dia membelah kan otomatis juga berpindah, tapi selain membelah dia juga transfer informasi, transfer plasmid gitu ya. Kemudian nanti dia akan menghasilkan insulin atau menghasilkan enzim apapun yang ingin kita ambil. Nanti momen pada momen di mana metabolismenya dia itu puncak, itu bisa kita panen untuk kita manfaatkan gitu. Nah, ini lebih ke kontribusi dan tujuan dari rekayasa genetika ya, teman-teman. Ini bisa dibaca sendiri sih, cuma aku mungkin bakal review-review dikit-dikit. Melakukan studi tentang struktur dan fungsi gen. Ini biasanya kalau ibaratnya kita udah bahas genetika, sebelum kita merekayasa, kita harus tahu gennya itu isinya apa aja gitu ya. Kemudian amplifikasi atau memperbanyak produk suatu gen dalam keadaan murni, peningkatan suatu strain atau bibit unggul. Strain itu kayak galur ya, teman-teman. Rekayasa genetik memberikan kontribusi yang substansial bagi penelitian pada berbagai bidang, antara lain peningkatan produksi bahan makanan. Ini industri yogurt kita tahu sekarang lagi rame banget gitu ya, teman-teman. Terus juga teman-teman mungkin ada yang pernah tahu kombucha, itu juga basisnya itu difermentasi. Peningkatan produk obat-obatan dan produk baru, diagnosis penyakit, perbaikan proses industri, dan mengatasi polusi lingkungan. Nah, ini contoh bioteknologi kesehatan, ada terapi insulin, produksi hormon untuk pertumbuhan manusia, terapi gen dan pengembangan vaksin. Kemudian ini nilai-nilai positif ya dari bioteknologi kalau untuk dari bidang etika dan moral, untuk mengetahui identitas dan hubungan kekerabatan manusia. Ini kalau ibaratnya spesifik ke manusia, cuma sebenarnya itu enggak spesifik ke manusia aja. Cuma kalau yang untuk ke manusia ini biasanya dikaitkan ke forensik, jadi memberikan keadilan bagi mereka yang direnggut keadilannya. Kemudian ditinjau dari bidang sosial ekonomi ini untuk pemanfaatan tumbuhan maupun hewan-hewan yang dianggap menguntungkan. Selanjutnya dari bidang kesehatan, itu tadi untuk mendeteksi penyakit, untuk antibiotik, dan lain-lain. Dan kalau untuk lingkungan dan pelestarian ini biasanya ada beberapa enzim-enzim itu yang digunakan untuk membersihkan lingkungan gitu. Jadi menguraikan protein, menguraikan lemak. Jadi kalau teman-teman pernah baca itu juga pembersihan tumpahan minyak di laut menggunakan bakteri-bakteri tertentu itu bisa. Kemudian pelestarian plasma nutfah. Ini dampak negatifnya di bidang etika atau moral. Ada masyarakat yang menganggap bahwa menyisipkan gen dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lain bertentangan dengan nilai budaya dan melanggar hukum alam. Eh, ada beberapa kelompok yang menganggap seperti itu. Jadi kita sebagai saintis memang harus apa ya, stay true ke apa intensi kita gitu loh. Jadi kalau memang intensi kita hanya untuk memperbaiki dan mencegah apa yang bisa dicegah, kurasa kenapa enggak gitu. Cuma pertanyaan terkait moral di bidang ini juga biasanya masih banyak didengar gitu ya, teman-teman. Kemudian di bidang sosial ekonomi dampak negatifnya adalah menimbulkan kesenjangan antar negara. Di bidang kesehatan eh, ada produk yang disinyalir mengandung bahan kimia yang berbahaya dan dampak terhadap lingkungannya. Pelepasan organisme transgenik ke alam dapat merusak keseimbangan alam dan kelestarian organisme. Ini kenapa? Karena organisme yang transgenik itu umumnya daya tahan tubuhnya itu lebih tinggi daripada makhluk hidup yang normal. Sehingga kalau ibaratnya dibiarkan secara terus-menerus, keseimbangan alam karena ya predator ataupun penyakit itu pasti lebih susah untuk membunuh mereka. Jadi akan ada proses imbalance yang terjadi di lingkungan kayak gitu, teman. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari aku. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Oke, teman-teman, karena kayaknya nggak ada yang mau ditanyain, mungkin untuk tutornya bisa aku tutup. Kalau ibaratnya ada yang mau ditanyain, bisa langsung ditanyain ke grup ya, teman-teman. Nanti terkait info tutor keduanya kapan akan kita kabari di grup. Nah, oke, mungkin dari aku itu aja. Makasih udah nyempetin hadir malam hari ini. Oke, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.